Sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, kami datang dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah memuji nama-Mu ya Tuhan, menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah untuk kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Horas. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh sama-sama beribadah. Saya merindukan, dan tentunya juga Tuhan pasti merindukan, kita semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia dalam setiap ibadah kita. Ibadah bukan sekadar rutinitas, tetapi biarlah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita akan melihat tema percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Iya, belum terlambat rasanya menyampaikan selamat tahun baru ya. Minggu depan sudah tahun baru Imlek ya. Kita sudah memasuki hari ke-22 di tahun 2025. Dan tentunya langkah-langkah kehidupan kita terus menjadi hal yang kita rindukan di dalam koridornya Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami di waktu yang lalu. Apakah ada ketakutan ketika memasuki tahun yang baru ini? Ada orang yang takut dengan berbagai alasan, mungkin karena tidak punya rencana. Jadi takut karena gak punya rencana. Yang sudah bikin rencana pun takut juga, karena takutnya rencananya gagal. Mungkin juga kita takut karena berbagai kondisi, berbagai hal yang terjadi. Ada harapan, ada ekspektasi. Ketika dilakukan survei di Amerika, dilakukan survei sebenarnya ini kepada orang muda. Dilakukanlah survei, ditanyakan apa ketakutan yang mereka alami. Lalu kemudian banyak yang menjawab, dan ternyata ditemukanlah 3 ketakutan paling atas, top 3. Saudara tahu yang pertama apa? Takut akan masa depan. Itu paling atas. Yang kedua, takut gagal. Ya, saya pikir bukan cuma orang muda ya, orang tua juga gak mau. Ada orang tua mau gagal ya. Dan yang menarik yang ketiga saudara ya. Nah, ini agak unik karena kita ada dalam masa di mana orang begitu rupa pakai sosial media. Tapi saudara tahu, ketakutan ketiga adalah takut kesepian. Unik ya. Teman Facebooknya 300, 500, tapi rasanya sepi hidup ini. Itu ya. Jadi memang jadi menarik untuk memperhatikan bahwa manusia punya berbagai ketakutan. Dan firman Tuhan hari ini kiranya Tuhan menghibur dan menyapa kita. Mari sama-sama kita baca di dalam terjemahan yang lama. Hanya satu bagian yang berbeda nanti dengan terjemahan baru yang saudara sebagian besar pakai ya. Mari kita baca bersama-sama Amsal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam terjemahan yang baru, akuilah dia dalam segala hidupmu. Laku di situ diterjemahkan dalam pengertian yang sehari-hari hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini ada dalam kumpulan Amsal yang disampaikan. Kalau kita lihat konteksnya, banyak yang bilang ini disampaikan kepada orang muda dan seterusnya begitu ya. Nah, ini hal yang sebenarnya kalau kita perhatikan aja ayatnya, wah, anak Trinity kan pasti udah terbiasa berkhotbah ya. Ada berapa lah di situ? Pertama, percayalah. Jadi poin pertama. Poin kedua, janganlah bersandar. Poin ketiga, akuilah dia. Poin keempat, maka. Kalau 1, 2, 3 janjinya maka. Mari kita tutup doa. Udah selesai ya. Nah, tapi gampang dibaca, gampang dihafal, gampang kami tadi nyanyikan. Hari ini pokoknya semua lagu kita percaya. Aku percaya, ya gitu ya. Percayalah kepada Tuhan. Pokoknya sekarang kita akan bicara soal percaya itu. Bapak mulai dengan kalimat ini ya. Tahun baru, tahun yang membawa harapan, tapi juga mungkin ada kekhawatiran. Dan kiranya Amsal 3 ayat 5-6 ini menjadi pedoman yang penting buat kita. Kita mulai lihat dulu yang pertama, yaitu percaya. Menarik ya. Orang Kristen disebut orang percaya. Bahasa Inggris pakai kata believe, maka orang yang percaya believer. Tapi satu hal yang paling sulit saudara dan saya lakukan dalam hidup biasanya adalah percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh baik. Tuhan sungguh-sungguh berkuasa. Tuhan sungguh-sungguh dekat dengan kita. Banyak kali dalam pergumulan kehidupan kita langsung bertanya, di mana Tuhan? Namanya orang percaya. Bahkan anak STT, bahkan pengajar di STT, kita pun mungkin akan berkata, di manakah Tuhan? Maka Amsal ini dimulai dengan percayalah kepada Tuhan. Bukan hanya percaya biasa saja, tetapi dengan segenap hatimu. Bagi orang Yahudi, hati ini pusat kehidupan. Semua asalnya dari hati. Makanya kalau ada masalah hidupmu, cek hatimu. Kalau bahasa Inggris, saya ingat dulu almarhum Pak Mangapus Sagala mengatakan, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Apa inti masalah? Hati. Maka hati seperti apa yang diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya bagi kita? Hati yang percaya, yang berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Tetapi makin saudara dan saya bertumbuh mengenal Tuhan, bersama dengan Tuhan, kiranya kita benar-benar mengenal dan percaya dan menyerahkan hidup kita. Kata percaya di dalam bahasa aslinya, kalau saudara lihat ada penafsir melihat, ini adalah orang yang berbaring tanpa daya. Penyerahan total. Salah satu ekspositor Alkitab bernama Bapak Warren Wiersbe, dalam terjemahan atau kutipannya dalam tafsirannya dia berkata, it pictures a servant waiting for the master's command in readiness to obey. Seperti seorang hamba yang siap sedia menunggu perintah tuannya. Orang yang benar-benar hanya tergantung tuannya. Apa yang tuannya mau, apa yang Tuhannya perintahkan. Aku percaya, aku ikut. Atau gambaran seorang prajurit yang baru kalah perang, lalu sekarang kan punya jenderal baru dan siap menerima semua perintah dari jenderal yang menaklukkan. Percaya. Tidak mudah sekali lagi untuk percaya. Saya coba ambil gambaran yang lain ya.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah pernah lihat anak kecil, kadang-kadang ada orang tua gitu, anaknya dilempar-lempar begitu ya. Nah, nanti makin besar anaknya, "Bapak, aku lompat ya." Nah, tentu harus bapak yang baik ya. Jangan pas terima lompat anaknya, ada telepon sebentar ya, jatuh anaknya ya. Orang yang percaya, nah, kalau kita dengar ilustrasi Mr. Blondin, kita ingat ya, itu namanya percaya. Sama seperti seorang anak kecil yang melompat ke pelukan ayahnya, percaya bahwa ayahnya akan menangkapnya. Inilah gambaran kepercayaan penuh kepada Tuhan. Banyak kali kita tanpa sadar mencurigai Tuhan. Kita bilang Tuhan kurang baik. Tuhan kayaknya kurang bagus jadi Tuhan ya. Coba aku aja, gantian kita. Kalau aku jadi Tuhan kayak gini nanti bagusnya. Aku bikin hidupku begini, jalanku begini. Bagusan saya jadi Tuhan. Sehingga kita memang untuk percaya itu tidak mudah. Sulit. Bukan cuma sulit, bahasa Inggrisnya sulai. Perhatikan yang kedua. Percaya penuh ini dikaitkan dengan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian, pemahaman, logika seringkali memang menjadi andalan kita. Bukan berarti ayat ini mengatakan gak usah pakai logika, gak usah pakai otakmu. Tidak. Tetapi jangan bersandar, istilah yang digunakan ini, karena pengertian manusia itu terbatas dan mungkin salah, bahkan sering salah. Dunia mengajarkan untuk mengandalkan logika, tapi firman Tuhan mengarahkan untuk mengandalkan Dia. Kalau kita pakai logika, maaf ya, kalau kita hanya pakai logika saja, untung rugi, udah lama tutup STT kita. Tidak bisa dilogikakan seringkali. Ada orang yang mau katakan begini, kalau saya utus ke sana nanti berkurang orang di sini. Itu perhitungan logika matematika. Kalau kita mengutus orang berkurang sumber daya kita. Tapi bukankah di dalam anugerah Tuhan ketika orang diutus di sana dia berbuah? Matematika seringkali sulit waktu kita kaitkan dengan pelayanan. Mau hitung matematika. Tapi waktu kita melihat belajar bersandar kepada pengertian yang Allah berikan, berarti belajar bersandar kepada hikmat Allah. Tidak mudah. Ada orang yang bilang, "Pak, kalau saya ampuni dia," karena lagi berantem ya. "Kalau saya ampuni dia, Pak, nanti gimana?" Saya bilang, "Apa yang kau pikirkan?" Dia mulai bilang, "Kalau saya minta maaf sama dia, dia nggak maafkan saya, kan malu juga awak." Iya kan? Karena dia pakai logikanya. Saya bilang firman Tuhan bilang apa? Ampunilah. Ayo, belajar dulu mengampuni. Saya ingat dalam satu retret seorang ibu datang sama saya, lalu kemudian waktu itu dia minta sharing. "Pak Pendeta boleh sharing?" "Oh boleh Bu ya." Ibunya Kristen sekali penampilannya ya. Ada salib kecil begitu ya. Lalu kemudian dia mulai sharing. Waktu sharing saya kaget juga, dia langsung bilang, "Pak, saya ini orang baik Pak." "Hih, kalau orang baik marilah kita tutup doa, kan selesai sharingnya, kan baiknya kau gitu ya. Saya ini orang baik Pak." "Oh gitu ya." Terus kemudian dia cerita, singkat cerita dia ditipu oleh teman dagangnya. Jadi mereka kongsi bikin apa begitu, lalu kemudian ditipu dia. Lalu dia bilang sama saya, "Aduh Pak, saya ini orangnya baik. Saya kalau orang baik sama saya Pak, saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya Pak, saya juga bisa lebih jahat sama dia." Saya pikir ini salibnya mana, tanduknya muncul ya. Aduh, waktu Bapak lihat itu, ini satu hal yang menarik. Lalu dia bilang, "Kemarin Pak datang dia minta maaf sama saya. Saya itu nggak bisa Pak. Saya itu percaya sekali sama orang. Tapi sekali saya dikhianati Pak, nggak bisa aku Pak." Saya waktu dengar begitu ya. Terus dia tanya lagi, "Jadi menurut Bapak bagaimana?" Salah dia datang ke pendeta. Saya bilang, "Bu, ampuni. Tapi Pak, kalau nanti saya minta, nanti dia tidak belajar sesuatu, nanti begini, banyaklah logikanya ya." Saya bilang, "Ya, firman Tuhan cuma suruh ampuni. Tapi gak masuk logika saya Pak, nanti kalau dia nipu orang lagi begini. Jadi bagaimana Pak?" "Ampuni."
Lalu kemudian ya saya kasih ilustrasi lah sama dia, Bu. Kita akan berdoa ya, Bapak ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita senangnya sampai situ ya. Bagian belakangnya kita sebutnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Enaknya bagian depannya, ampunilah kesalahan kami. Saya bilang coba kalau Tuhan yang ngomong sama kita ya. Sekali kau bikin salah, gak akan ku ampuni. Tapi Tuhan, berapa kali kita bikin salah? Berkali-kali. Tapi Tuhan ampuni. Jadi saya bilang, Bu, kalau mau pakai logika, kita akan cari siapa salah, kenapa begini, begitu, begini. Betul, tetapi Tuhan cuma ingatkan, ampuni. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Banyak contoh, kita bisa pakai berbagai contoh. Betapa seringnya logika kita, pikiran kita, pengalaman kita, apa yang dunia katakan. Ibu ini waktu saya dengar kalimatnya dia tadi ya, saya itu baik sama orang, Pak. Kalau orang baik sama saya bisa lebih baik sama dia. Kalau orang jahat sama saya bisa lebih jahat sama dia. Itu Kristen? Itu logikanya dunia. Waktu saya belajar khotbah di bukit, barulah ngerti itu. Oh pantas ya. Ketika di perjanjian lama kan ada hukum itu ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita pikir itu Tuhan jahat sekali. Waktu saya baca penjelasannya Pendeta Johnson, dia bilang bukannya Tuhan jahat, Tuhan tahu kita jahat. Kita yang jahat kan? Kenapa? Itu hukum pembatasan atau yang disebut dengan retaliation law. Maksudnya apa? Begini. Kalau diinjak kaki kita kan manusia tukang balas dendam ya. Gimana? Apa yang kita mau lakukan? Kau injak kakiku, ku injak kakimu, kaki mamamu, kaki bapakmu, kaki opungmu sekalian. Itulah manusia, ku injak sekalian. Makanya Tuhan kasih batas. Kalau yang rusak mata, gantinya mata saja. Jangan rusak mataku, ku rusak matamu, mata opungmu, mata kakakmu, ku pijak kepalamu. Jadi itulah manusia, kita terlalu senang untuk balas dendam. Jadi Tuhan kasih batasannya. Kenapa? Logika dunia, kalau kau disakiti, sakiti balik. Kalau perlu sakiti seluruh keluarganya. Barulah puas hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan pengandalan diri, self-reliance, itu akar dari banyak dosa. Kalau kalian saat teduh dari kitab Raja-Raja, kadang-kadang kayak cepet aja lah ini ya, karena tambah jahat dan semua banyak yang mengandalkan diri, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu, tapi biarlah firman Tuhan menguasai hidup kita. Firman yang kita baca dan renungkan setiap hari memberikan kepada kita kesegaran untuk Tuhan. Ini tidak masuk logikaku. Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Tuhan gak beginilah hidup. Tapi Tuhan ingatkan, jangan bersandar pada logikamu sendiri. Banyak kita juga mungkin punya logika-logika berpikir. Dan saya sekali lagi katakan, tidak semuanya pasti bukan dari Tuhan. Tuhan juga tolong kita dengan hikmat bisa berpikir. Dulu saya mikir, gimana lah ya saya bisa menjaga orang tua saya. Saya rasa sayalah yang bisa jaga orang tua saya. Sehingga waktu traveling, pelayanan, kadang-kadang hati itu ketar-ketir. Siapalah yang lihat mamaku di rumah. Kadang-kadang logika kita tahu Tuhan menjaga, tapi kita rasa kitalah yang harus menjaga. Sehingga beberapa orang dalam situasi tertentu, tentunya sulit juga ya, dalam pergumulan yang sulit, akhirnya banyak yang akhirnya pelayanannya terbatas. Kenapa? Mungkin sekali dia hanya mengandalkan logika sementara. Tapi kemudian Tuhan izinkan ada orang lain yang mungkin menemani, melayani. Jadi akhirnya adalah jalan keluar yang Tuhan berikan. Karena apa? Seringkali kita rasa kitalah satu-satunya yang bisa bertanggung jawab atas hidup keluarga kita. Jadi jujur aja kalau saya akhirnya belajar percaya ya, kalau memang panggilan saya pelayanan, maka Tuhan menolong saya memikirkan bagaimana saya bisa menjaga keluarga saya. Tidak mudah ya, tidak semua orang juga pengalamannya sama ya.
Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala hidupmu. Bukan hanya hal tertentu, oh Tuhan di sini. Waktu saya baca kalimat di Alkitab, Paulus bicara kepada jemaat di Korintus, itu remeh sekali kalau kita pakai bahasa Indonesia. Itu apa? Kata anak sekarang, itu kayak sepele sekali ya. Jika engkau makan ataupun engkau minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Itu kan hal yang remeh sekali ya. Jadi beberapa kali Bapak bawakan sesi LSD ya, love, sex, dating sama anak remaja. Saya bilang kalau makan saja demi kemuliaan Tuhan, minum saja demi kemuliaan Tuhan, masa pacaran demi kesenangan diri? Kadang-kadang kita pilih-pilih. Bagian ini kuserahkan sama Tuhan. Kalau bagian ini bagianku. Tuhan gak usah campur tangan. Ya, biar gak repot Tuhan kan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, akui dia dalam segala lakumu. Bukan hanya laku tertentu, libatkan Tuhan dalam segenap aspek kehidupan. Mengakui Tuhan berarti hidup dalam kesadaran akan kehadirannya. Teman-teman, penghayatan seperti ini kadang buat kita yang belajar teologi ya. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Satu waktu saya merenungkan, mengajarkan Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Tiba-tiba kayak Tuhan ingatkan, berarti Alex, waktu berdosa kau kemarin, aku ada di situ. Langsung bercucuran air mata saya. Iya ya. Mengakui Tuhan, tidak ada saat dalam hidup di mana Tuhan tidak hadir. Dan kehadiran Tuhan seharusnya membuat kita semakin berserah. Kita mengakui dia, Tuhan engkau hadir dalam hidupku. Serahkan keputusan besar dan kecil ke dalam tangan Tuhan. Biasanya kalau mau lulus SMA, mau masuk kemana, ada yang terbiasa gitu. Wah, doa puasa. Kalau sekadar hal-hal sederhana, oh gak usah doa, gak usah puasa. Saya pikir kita perlu belajar untuk melihat semua hal itu serius di hadapan Tuhan. Jadi 3 hal ya. Percayalah, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, lalu akui dia dalam segala laku. Mudah? Nggak mudah. Sudah belajar teologi ya? Harusnya kan tahu dong Tuhan baik, Tuhan peduli. Tapi itulah, tidak ada dari kita yang sudah pernah selesai tamat sekolah teologi kehidupan. Kamu mungkin tamat dari kampus kita. Tapi pelayanan mengenal Tuhan, perjalanan mengenal Tuhan, mengakui dia, percaya kepada dia adalah perjalanan seumur hidup. Belum ada kita yang sudah wisuda. Ini mata kuliah yang SKS-nya gak pernah selesai. Bahkan MBKM tiap kali. Langsung praktek nyata. Apakah engkau percaya pada Tuhan? Adalah cerita ya. Ini cerita ya. Jadi cerita jangan dilakukan di rumah. Do not try this at home. Ada cerita seorang pemuda yang senang naik gunung. Dia senang naik gunung. Waktu itu dia pergi mendaki sama sahabat-sahabatnya. Mendaki dari pagi lalu sampailah malam. Dia mau turun. Karena sudah mulai malam dia harus turun. Tapi entah bagaimana terpisah dia sama rombongan. Lalu pria ini di dalam kegelapan malam mesti cari jalan untuk turun dari gunung. Gak tahu gimana caranya ini. Gelap sekali, makin hari makin gelap, tidak ada lampu. Keluarkan HP, nyalakan senter, lowbat, mati HP-nya. Narok jari 5 depan mata, nggak terlihat, saking gelapnya. Dia terus berusaha cari jalan, tiba-tiba masuk kakinya ke dalam jurang, tergelincir dan jatuhlah dia dalam jurang. Cukup lama dia jatuh dari atas, dia berusaha menggapai sampai akhirnya dia dapat ada dahan. Dia nggak bisa lihat dahan itu, dia nggak bisa tengok juga pohonnya sebesar apa, tapi dia peganglah dahan itu. Dia pegang kuat-kuat, aduh.
susah aku ini, mati aku. Di dalam keputusasaannya, karena malam makin gelap, makin pekat, dia berseru kepada Tuhan. Ya, nah ini cerita aja, jangan dilakukan ya. Terus dia teriak, halo, ada Tuhan di atas sana? Tiba-tiba terdengar suara, ya anakku, ini aku, ada apa? Tuhan, aku jatuh begitu jauh Tuhan. Aduh, dalam sekali aku jatuh. Aku gak tahu berapa lama aku bisa pegang dahan ini Tuhan. Tuhan tolong aku. Apa yang aku harus lakukan? Lalu kemudian Tuhan jawab, anakku, lepaskan dahan itu. Diam dia. Lepaskan dahan itu. Diam dia sebentar, lalu tiba-tiba dia teriak lagi, halo, ada Tuhan lain. Karena gak sesuai logika dia ya. Kali kedua gak ada jawaban. Tenang. Sampai fajar menyingsing, dia berusaha pegang terus. Aduh, tidak ada jawaban. Dan fajar pun mulai menyingsing. Waktu dia lihat ke atas, benar ya, ada cahaya di ujung. Dia bilang, bener kan, aku jatuh dalam banget itu cahayanya. Begitu dia nengok ke bawah, cuma 1 meter. Percayalah kepada Tuhan. Jangan tanya ada Tuhan lain. Ya, memang seringkali tidak sesederhana itu jalan hidup ya. Tapi perjalanan kita orang percaya adalah perjalanan belajar percaya. Dan perhatikan, janji Tuhan apa? Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tuhan berjanji untuk membimbing langkah kita. Langkah atau jalan yang Tuhan tunjukkan membawa damai dan sukacita sejati. Meskipun mungkin kita belum bisa lihat sekarang. Dan jangan takut untuk menyerahkan jalan hidup kepada Tuhan. Karena Dia pencipta kita, Dia penebus kita, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Siapakah Tuhan? Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tuhan adalah sang penuntun yang setia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua serahkan studi, keluarga, masa depan kita hanya kepada Tuhan. Jangan lagi tanya ada Tuhan lain. Ketika menghadapi keputusan besar, jangan hanya mengandalkan logika. Cari nasihat, tentunya pertama terutama dari firman Tuhan. Di dalam doa-doa pribadi kita, itu bukan basa-basi kehidupan rohani. Kita butuh Tuhan. Dan juga dari orang Kristen yang dewasa, ya. Ada abang, kakak, bapak, ibu yang kiranya juga dalam anugerah Tuhan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai menuntun, mengarahkan kehidupan saudara dan saya. Saya tutup dengan sebenarnya sebuah pergumulan mengerti ayat ini dalam keseharian. Apa artinya percaya sama Tuhan? Saya kan sudah Kristen, saya ada pergumulan datang sama Tuhan. Jadi kadang-kadang klise ya, kayak apa itu? Wujudnya keseharian yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Nah, saya menutup dengan pengalaman Daud di dalam 2 Samuel. 2 Samuel 5 sampai ayat 17 sampai 25. Ini menarik untuk sama-sama kita coba perhatikan ya. Nah, saya ajak kita baca, mungkin biar sama, seragam, kita lihat dari depan aja. Kelihatankah? Tes mata ya. Yang nggak nampak mesti ke dokter. Oke. Mari kita baca, laki-laki baca ayat 17, perempuan baca 18, kita baca sama-sama 19 ya. Laki-laki baca duluan karena kami dicipta lebih dulu. Bener ya? Oke, laki-laki mulai. 1, 2 ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Perempuan. Bertanyalah Daud sama-sama, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan, majulah, sebab aku.
Perhatikan, ini kalau konteksnya teman-teman bisa cek, ini ketika kerajaan Israel mulai bersatu ya, sehingga Daud akan mulai memimpin. Orang Filistin mendengar itu, Daud memimpin kerajaan bersatu, jadi takut ya. Nah, makanya mereka menyerang duluan. Coba lihat kalimat. Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, ia pergi ke kubu pertahanan. Perhatikan ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang, siapa musuhnya? Orang Filistin. Di mana tempat perangnya? Di lembah Refaim. Saya yakin ini bukan perang pertama buat Daud, betul? Daud itu kan panglima perang. Jadi ini bukan perang pertama buat Daud. Tetapi menarik, Filistin, lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Orang yang terlalu biasa berperang, tapi sikap hatinya bagi saya menarik. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan waktu Daud tanya, Tuhan bilang maju, serbu mereka, serang mereka dari depan, seperti air menerobos. Maka kita baca ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu Tuhan menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Puji Tuhan. Siapa yang menang? Daud. Dia taat kehendak Tuhan. Tapi sampai di situ ceritanya belum selesai. Orang Filistin waktu kalah maju lagi kan, masa kalah ya? Dan ini hal yang menarik. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Siapa musuhnya? Filistin. Siapa? Di mana tempatnya? Lokasinya? Lembah Refaim. Tapi sikap Daud luar biasa. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saya pikir, ngapain tanya lagi Daud? Baru selesai perang kemarin, menangnya kau. Kok nanya lagi? Dan waktu Daud tanya sama Tuhan, wow. Ini kalau anak sekarang bilang Tuhan anti mainstream. Kemarin kan dari depan, sekarang dari belakang ya. Maka lihat ya. Maka ia menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap jalangka di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Daud taat. Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Daud panglima perang. Pekerjaan utama berperang. Musuh sama, tempat perang sama. Tapi Daud sadar Tuhan hadir. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan bilang kali ini Daud muter. Bagi saya ini bukan sekadar strategi perang, tapi ini wujud mengandalkan Tuhan. Terlalu banyak hal yang kita lakukan itu biasa, benar gak? Bangun pagi, minggu ini tugas kebersihan, minggu ini tugas masak di dapur, ini kami datang dosen mengajar, terlalu rutin. Apa artinya mengandalkan Tuhan dalam rutinitas? Belajarlah terus bertanya, berserah kepada Tuhan. Dan kalau kita menikmati waktu-waktu seperti itu, kadang Tuhan kasih hal-hal yang di luar kebiasaan. Jadi kita menikmati pimpinan Tuhan yang kreatif dalam hidup kita. Tapi ketika kita hanya mengandalkan apa yang biasa saja, jangan-jangan kita tidak menikmati lagi dipimpin Tuhan dengan indah. Saya senang kalau punya pengalaman. Tapi saya tulis begini. Pertanyaannya, saudara dan saya dipimpin oleh pengalaman saja, atau saudara dan saya dipimpin oleh Tuhan? Kalau Daud dipimpin pengalaman, ikuti aja pola kemarin. Maju, menerobos. Tapi karena dia dipimpin oleh Tuhan, pengalaman bukannya tidak butuh, tapi pengalaman bukan segala-galanya.
Maka saya tutup dengan kalimat berbahasa Inggris ini ya. Experience is a great teacher, but please keep in your mind, God is the true leader. Biarlah saudara dan saya tidak hanya dipimpin oleh pengalaman, tapi dipimpin oleh Tuhan yang memberi pengalaman. Dan itu menjadi sesuatu yang terus menggairahkan kita. Mari menyerahkan tahun 2025 ke dalam tangan Tuhan. Percayakan segenap aspek hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi kiranya kami tidak berhenti hanya di dalam pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan, tapi menyerahkan keseharian kami dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami dapat lagi pengalaman-pengalaman yang indah. Terima kasih, kami bersyukur firman-Mu menolong kami, menghibur kami di tengah-tengah begitu banyak hal yang sedang kami lakukan, maupun rutinitas yang mungkin begitu mekanis yang harus kami lakukan. Tetapi pergumulan kami untuk terus bertanya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kiranya menjadi oase yang menyegarkan kami. Waktu-waktu pribadi kami dengan Tuhan setiap hari biarlah tidak kami lewatkan. Hal-hal yang begitu rutin kami lakukan, biarlah kemudian menggairahkan kami karena Tuhan hadir dan terus memimpin. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.